cadangan saya kan saya pasukan kecil. Saya tetap kita itu apalagi namanya kekhawatiran, tapi jangan berlebihan. Misalnya walaupun jago gimana, kalau kita kelompok kecil ketemu kelompok besar, tunggu aja habis peluru. Kita ketemu lagi di Ngopsdul, kawanan Minmot. Kita kali ini mau ngobrol dengan Mayor Purnawirawan Hamarudin, Mayor Infanteri. Panjang kisah beliau, berapa kali operasi militer, penugasan di beberapa tempat. Pak Hamarudin. Baik Pak. Selamat pagi Pak. Selamat pagi Pak. Bagaimana kabar Pak? Dan rombongan, alhamdulillah baik. Sehat walafiat. Tangan masih... Ya, ginilah nikmati pensiun. Coba saya coba Pak tangannya Pak. Alhamdulillah. Oh masih kenceng nih kawan Minmot. Masih lah. Masih lah. Masih ya? Iya, sisa umur yang ada masih semangat lah kita. Sisa umur karena tempaan masa lalu kali Pak ya, membuat kokoh terus. Ya, alhamdulillah. Oke Pak, kita mau minta Bapak berbagi cerita buat kawan Minmot kita Pak, kawan Ngopsdul kita. Bagaimana perjalanan Bapak Hamarudin DL Lenglala dari dulu Jeneponto aslinya Pak ya? Iya, Jeneponto. Gimana sih Pak waktu itu Jeneponto tahun-tahun masa kecil Bapak ya, akhir-akhir 50-an gitu Pak? Ya, kalau itu yang dimaksud Pak, ya. Assalamualaikum kawan Minmot, ya. Selamat pagi. Pagi. Ya, nama saya Hamarudin DL, Hamarudin DL Laklang. Saya lahir di Jeneponto tanggal 2 September 1957. Ya, kalau di bulan Islam itu 15 Muharram. Menyelesaikan pendidikan dari sekolah dasar sampai dengan SMA itu juga di Jeneponto. Kalau saya flashback ke belakang bahwa saya menamatkan pendidikan di SD itu di kampung sana di Jeneponto tahun 70 Pak. 70 tamat ya. SMA. SD. Oh, SD. SD tamat tahun 70. SD tamat 70. Oke. Ya. Nah, kemudian SMP tamat tahun 73. Saya lanjut menamatkan pendidikan di SMA jurusan Paspal itu tahun 76. Oh, zaman dulu Paspal ya jurusannya? Iya, kebetulan. Kalau sekarang? Generasinya saya IPA. IPA sekarang kalau. Kebetulan adik kelas saya yang sudah berganti jadi IPA. Oh, gitu ya? Tidak lagi penyebutan Paspal. Iya. Terus Pak? 76. Kemudian ya tahun 77 ya kita mengadu nasib Kang ini di kampung ini Jeneponto. Ke Makassar kita kuliah lah, ikut ada dulu istilahnya SPEMARU. Ya. Di ATIM, Akademi Teknologi Industri Makassar. Oke. Dalam pergaulan itulah di saat kita di kota ini, teman-teman kayak gini, kelompok-kelompok kita ini, ada diantaranya yang masuk tentara. Oh, waktu kuliah di sana? Ya, pindah. Waktu kita lagi persiapan kuliah nih, ya kan? Oke, persiapan. Ayo, kau mau nggak ini? Kan apalagi suasananya pada saat itu kita anak-anak muda ini kan nggak mungkin sekarang bicara soal mall, euforia saat itu pengambilan tentara. Ayo kita masuk, ayo daftarlah kita Pak. Ya. Wow, semangatnya begitu. Terpanggil dengan semangat itu. Jadi tinggalkan untuk lanjut pendidikan, di kampus. masuk tentara kita tahun 77. 77. Saya ingat persis, saya mendaftar itu pemilu 77. Pemilu 77, tapi di gelombang pertama saya tidak ikut langsung pendidikan, ikut di gelombang keduanya bulan September. Mendaftar di mana tuh Pak? Di Makassar, Kodam 14 Hasanuddin. Itu kita mendaftarnya di agendamnya. Terus? Itu. Nah, kita lulus, masuk pendidikan. Tapi maaf, pada saat itu bicara tentara dan ketentaraan ini, disket kisah ini kan isinya hanya nuansa di kampung aja nih. Tentara tidak mengerti, kita tidak bisa membedakan
tentara itu ya pangkatnya ini. Pangkat, iya. Masuk pendidikannya ini. Pokok masuk ABRI aja dulu, masuk tentara aja dulu. Tentara, Pak. Dia tidak sebut ABRI, tentara aja. Ayo, itu yang ada di dalam semangat kita kan, gitu kan. Oh, yuk masuk tentara. Atau mungkin ada di keluarga ada darah. Memang iya sih Pak, rumpun keluarga itu ya, tapi itulah di mana-mana sudut-sudut kampung itu. Ya penuh dengan tentara, tapi itulah ya golongan tamtama, golongan sersan. Ya mungkin kalau perkembangannya ke sini, mungkin saya lah yang baru pertama jadi perwira gitu kan, kalau di kampung itu. Sampai tembus perwira. Yang masuk, ya. 76, 77 saya masuk tentara, pendidikan di Dodik 9 Malino namanya, tempat pendidikannya. Yon Dodikip 9 Malino, Kodam 14 Hasanuddin, itu di Malino, Kabupaten Goa. Tamat dari sana, daerah sejuk itu Pak ya? Daerah sejuk. Tamat dari pendidikan, kebetulan rombongan yang ada yang terbagi-bagi di satuan, karena kan dulu memang proyeknya rekrutmen tentara ini yang khususnya tingkat bintara tamtama ke bawah, ini untuk melengkapi satuan-satuan yang di tiap-tiap kota itu untuk tugas ke tim-tim. Ya. Oh, udah proyeksinya ke situ. Oke. Ya, memang yang sampai unsur-unsur administrasi itu tidak begitu ketat lah begitu kan. Jadi kita gampang lulusnya, ya katakanlah begitu Pak ya. Karena kebutuhan kali ya pada saat itu ya. Ya, kebetulan suasananya. Kebutuhan situasinya, itu ya. Situasinya mungkin seperti itu Pak, proyek timur lah katakanlah ya. Nah, saya dapat dari pembagian dari 751 gelombang pendidikan ini terbagi beberapa satuan Pak. Nah, diantaranya 100 orang masuk di Linut 700. Linut 700. Linut 700 itu ya katakanlah kalau bicara nuansanya di Kodam 14 ya katakanlah kalau kita anak-anak muda itu ya satuan yang kita incar gitu kalau bahasa anak sekarang. Memotivasi kita saya pingin ini. Nah, kebetulan saya dapat itu Linut 700. Saya di Linut 700. Kebetulan situasi satuan pada saat saya masuk di batalion Linut 700 Kodam 14 Hasanuddin itu satuan ini sedang bertugas di Timur Tengah, kontingen Garuda. Saya masuk. Saya dibasis oleh unsur tinggal atau perwakilan yang adalah 3 bulan. Bersamaan dengan itu datang pasukan dari kontingen dari Timur Tengah ini, kontingen Garuda ini. Kita satuan itu persiapan untuk Timor. Itu terasa ya semangat waktu itu ya, menggebu-gebu semuanya. Berkesinambungan gitu lah. Ini dia kan begitu Pak. Masuk kita. Ya, jadi akhir 7 bulan Mei 78 itu kita berangkat ke Timor. Batalion itu, maksud saya batalion 700 Linut. Saya di bagian Kompi A. Kompi A. Ya. Itu langsung ya, jadi pelatihan langsung penugasan gitu, pendidikan langsung penugasan. Iya. Iya, suasananya begitu. Karena kebutuhan saat itu ya. Kebutuhan secara kebutuhan umum. Ya, di efektif saya di Timor tahun 78 ke batalion itu Linut 700 kembali Mei 79. Setahun Pak ya berarti? 14 bulan lebih. Iya. Ya, Mei 79. Mei 79 itu kita kembali. Nah, hal-hal yang menonjol karena kita ini ya di kalau kita bicara bagian dari keseluruhan ya. Hal-hal yang menonjol itu selama di 700 memang mungkin dulu kan pola konsep penanganan operasi Timur itu kan di bawah tahun 80 ke sana kan itu beset atau merebut daerah-daerah aja dulu Pak ya. Jadi mungkin begitu pola operasinya. Nah ya itu hal-hal yang menonjol yang kita bisa tuangkan dalam bentuk jawaban sekolah lah katakanlah begitu untuk kelanjutan daripada. Jadi ikut pendidikan nggak sempat nongkrong di markas, langsung penugasan ke tim-tim. Ya nongkrongnya di markas itu saat di basis itu sambil menunggu pasukan besar ini datang. Iya, sebentar aja itu ya. Ya tidak. Nah, apa pengalaman pertama Pak? Apa yang paling ya geres banget. Terasa gitu Pak? Paling geres
geres banget ya, tidak. Jadi tidak ada yang kontaminasi. Pangkat apa dulu tuh Pak? Prajurit Pak. Benar-benar baru. Kalau nggak salah itu ada foto saya itu Pak. Ada di situ nanti ya? Ada. Lagi umur kira-kira tamat SMA lah, ya. 18. Di bawah 20. Ya. Di bawah 20. Di bawah 20, oke. Dan melihat negeri orang nih, beda sama sekali dari Makassar atau Jeneponto. Itu ke Timur-Timur dulu gitu. Nah, apa yang di kepala gitu? Nah, mungkin yang terkait dengan hal-hal yang saya maksud tadi, hal-hal yang menonjol selama penugasan pertama perdana saya ikut Batalion 700 itu, ya pelaksanaan operasi di tim-tim yang saya singgung tadi bahwa setelah konteks kekinian saya pahami, memang iya dulu di bawah 80 konsepnya kita ya batalion ini, bayangin kalau satu batalion kan kekuatannya berapa ratus orang kan. Gitu kan, pindah tempat, memang hanya merebut wilayah kan gitu, wilayah ini isolir, dapat penduduk isolir, kasih bekali surat masuk kampung. Nah, hal-hal yang menonjol yang terkait sepanjang kurung waktu itu adalah kan dulu itu Pak SBM musuh atau struktur Pretelin dulu itu presidennya yang pertama itu namanya Nicolau Lobato. Nicolau Lobato ini presiden Pretelin yang saat dari mulai integrasi yang pertama itu Nicolau Lobato itu targetnya kesatuan-satuan cari, temukan, dapatkan, tangkap Toko Puncak kan gitu. Nah, pas kebetulan di bulan Desember 78 itu Natal tahun baru kan, Natal tahun baru 78 itu kejadiannya penangkapan Lobato. Nah, pasukan yang terlibat di dalam itu ya kita kan masih, Bapak bisa membayangkan kalau kita masih apalagi namanya Prada, Kacang Prada masih seperti itu ya, adalah Paracassit dan Nanggala 28. Ya. Yang nyebut-nyebut Prabowo. Kan di satuan saya ini ada angkatannya beliau ini. Bapak juga nggak tahu itu siapa? Belum enggak lah. Belum enggak lah. Namanya Prabowo. Nah, biasalah di pembicaraan internal perwira-perwira remaja ini yang pimpin kita, Danton. Danton kita itu ada namanya MU Sugiarto. Wah, itu letting saya. Ini. Maksudnya ke Pak Prabowo kan. Jadi heroik lah. Jadi Pak Prabowo tuh udah seperti dibanggakan gitu sama di situ. Dengan pertama kali dari pengalaman di garis depan itu ada nama itu. Kalau gitu. Ya kan. Nah, ini jadinya ini memotivasi kita akhirnya ketemu akhir penugasan kita kembali ke home base. Mei 79 itu terjadi perubahan kebijaksanaan. Jadi masih Menhankamnya masih Pak Yusuf. Muhammad Yusuf. Pemekaran Kopasanda. Antara lain dibentuk di Kodam 14 itu satu grup. Grup 3 Kopasanda. Kalau rencana awal bahwa satu batalion ini, Batalion Linut 700 itu dijadikan Kopasanda, grup 3 Kopasanda. Tapi mungkin perkembangan kebijaksanaan satu dan lain hal, akhirnya batalion itu tetap dipertahankan oleh Kodam 14 Hasanuddin, hanya personilnya yang direkrut. Oke. Sebagian direkrut. Hasil dari rekrutmen itulah nah kemudian internal pribadi di situ loh. Di sini dia kan kita tahunya tadi nama-nama Prabowo disebut terus orang Kopasanda ini. Masuk gitu. Masuk sampai saya diledek sama teman-teman. Apa kamu fisikmu pas-pasan di mau masuk komando? Lihat memang suasananya satu batalion itu Pak. 2 kali gelombang pendidikan itu 400. Nah, di antara itu kan banyak yang tidak lulus itu. Itu yang jadi pukulan buat saya oleh teman-teman. Lihat itu orang hebat, cross country-nya ini. Apalagi kamu. Apa fisikmu pas-pasan mau masuk komando. Tapi justru itu yang saya taruh di sini, mau mempas saya. Ayo kita lihat.
Ya kan? Itu Bapak anggap tantangan ya? Itu kira-kira begitu Pak. Tapi saya termotivasi tetap ini masuk komando. Jadi termotivasi masuk komando ke Pasanda waktu itu karena waktu di tim T. Ingat, lihat ini yang hero di satu, kita hanya nunggu-nunggu di sana. Kamu ini di sini masuk. Kalau tentara yang benar yang begitu, tam di sana lagi, tutup sana, ribut. Bapak pengen kayak begitu? Itu kita kan beli tombak yang begitu, yang bagus. Benar, sikap saya itu kayak gitu. Saya tadinya di kelompok bisa bilang masuk di regu. Saya bilang ke teman saya namanya Dorat Hiro itu, kita masuk regu. Apa itu? Datang kemudian disiapkan bipaknya ini. Kita ini tentara. Harus begitu. Harus begitu. Ya. Dari gabungan dari tadi itu. Jadi perkembangannya masuk latihan komando. Saya kebagian gelombang kedua, Pak. Daftar tuh ya tahun 79 berarti. Bagian dari rekrutmen. Bagian dari rekrutmen. Bagian rekrutmen Batalion 700 ini yang secara satuan tetap dipertahankan oleh Kodam 14, personilnya saja yang direkrut. Berapa orang tuh Pak? Masih ingat nggak? Dalam 2 gelombang. Berapa orang tuh Pak? Ya, itu kalau ada 600-an Pak dalam 2 gelombang. Terdiri dari Perwira, Bintara, Tamtama. Semua level deh. Prada, prajurit 2. Nah, saya kebagian yang gelombang kedua karena yang gelombang pertama itu ceritanya Pak, dia pulang dari nyambung tadi pulang mulai bulan Mei 79, orang-orang yang belum pernah parah dia parah ke Batu Jajar. Nah, kita yang sudah parah ini yang diutamakan lah, yang belum parah dulu. Oke. Nah, bersama itu yang gelombang pertama itu. Ya, sampai terjadi gelombang pertama, saya gelombang kedua. Begitu dia bersamaan dengan itu dari kebijaksanaan lain dalam rangka tadi itu rekrutmen itu langsung masuk latihan komando. Jadi sudah di Batu Jajar. Di situ langsung dia masuk latihan komando. Nah, kita yang gelombang kedua ini masih di sana kan? Masih di Nah, ini nih yang saya maksud, banyak yang tidak lulus itu Pak kan. Banyak yang tidak lulus. Nah, itu yang dijadikan teman-teman tadi, biasalah kita masih muda-muda kan. Itu aja lihat itu pulang tiap minggu, hampir tiap minggu ada yang pulang. Balik. Yang balik. Hebatnya dia, koskadrinya kurang bagaimana. Tapi dia tidak lulus, apalagi kamu. Artinya tidak mendukung saya kan. Tapi justru saya ingat terus itu, tanam di sini, nanti kita lihat. Justru itu yang memotivasi saya di latihan komando Pak. Begitu gilirannya saya masuk latihan komando, saya ingat terus, terngiang terus itu, saya diajak teman itu. Ejekan itu yang selalu membuat itu memotivasi saya. Sampai setiap situasi tidak minum ini diperlakukan pelatih ini di pendidikan. Apa kata teman saya ya, kalau saya pulang tidak lulus. Itu terus setiap yang panas, yang gesekan ini saya ingat terus itu. Akhirnya pantang saya gagal tuh Pak ya. Tapi saya lulus lah akhirnya. Tapi lulus itu bulan apa tuh Pak jadinya? Kan 7 Mei sekitar Juli mungkin direkrut. Ya, sekitar itu Pak saya ke sana. Tapi hasil dari latihan komando itu Pak, saya nomor 2. Gelombang kedua tuh ya. Aku. Itu kira-kira berapa orang Pak? Masih ingat 400 lebih, 460. Oke. Saya di ijazah itu saya nomor 2. Yang ngalahkan saya itu yang jabatannya Dangki. Ya memang dari aspek kepemimpinannya apakah membedakan kita lah mungkin gitu kan. Tapi di ranking saya nomor 2 latihan komando. Nah, pulang kita ceritanya ya. Pulang kita ceritanya ke basis dengan teman-teman yang tadi, rombongan teman-teman yang tidak masuk komando ini. Nunggu aja kita malu. Susahnya ketemu kita udah pakai baret merah di tengah-tengah, dia menghindar pakai baret hijau kan. Malu, ada suasana gitu loh, malu nggak pernah nemui kita. Oke. Sampai akhirnya itu tidak berselang lama, masuk bulan kedua kita digeser oleh komandan kita. Jadi itu cikal bakal dari grup 3 Kopasanda kan waktu itu. Yang rencananya tadi itu 1 detasmen tempur ini yang dari 700 ini 1 detasmen tempur, 1 dempur. Kalau setingkat batalion lah itu ya. Khusus untuk X700.
bulan kedua digeser ke Pakato, asrama pendidikan, ditampung di sana karena itu tadi banyak tidak di asrama kan, daya tampungnya kan seperti itu. Iya. Nah, itu. Tapi apalagi namanya akibat daripada tadi teman-teman yang tidak memotivasi sampai dengan udah jarak susah lagi ditemui. Kita kan biasa sebagai teman kan nyari dia, mana sih ya? Jadi ini kawan Min mau tema apa sebentar? Berbekal ejekan atau diremehkan oleh rekan, justru itu yang membuat Pak Hamarudin malah lulus malah di urutan kedua dari sekitar 460 rekrutan saat itu. Malah memotivasi kita setiap yang hal-hal yang ini. Motivasinya justru timbul dari situ. Dari situ, Bang. Selain tadi motivasi awal melihat pasukan komando di tim-tim waktu itu ya. Di situ Pak, setelah perkembangnya ke sini, ini kita belum ini. Jadi ide nyambunglah ke sana. Iya. Kan sekali kita setengah mati ini. Situasi pada saat kita masih sama-sama melihat pasukan Baret Merah. Nongol, hilang lagi, tidak banyak. Kita kok ngumpul banyak gitu loh. Mana sih itu masuk komando? Itu kan antara lain bagian-bagian itu. Wah. Jadi terlihat sebentar aja habis itu kemana lagi, hilang lagi gitu ya? Hilang lagi, kita tahu. Dar, tembakan. Dihibur dari kan kita batalion disuruh nutup. Tangkap sana, tutup sana. Sungilak lo penangkapan lo badu. Heroik banget bisa pikir. Nah itu antara lain itu akumulasi keseluruhan itu. Ketemulah di 700 masuk ke Pasanda kita ceritanya sekarang Pak ya. Satu detasmen dari grup 3 ini komandan saya dulu Pak Sintom Panjaitan. Pak Sintom. Jadi memang itu Pak ya memang Pak Sintom Panjaitan. Ya kemudian berkembang kita mengenal Jakarta dengan satuan ini. Pak Prabowo di sana kayak gitu ya, dengan ya belakang setelah pangkat kapten dari grup 1 dengan di 81-nya Pak Prabowo itu waktu itu ya, zaman itu Bapak terkenalnya di aspek apa Pak? Dia sering dibicarakan orang, bikin orang penasaran seperti Bapak dulu gitu ya. Kalau kita tingkatannya kita ini ya apa yang kita yang didengar aja, karena kan jauh jaraknya gitu ya. Iya. Setelah berakam memberikan pemahaman, Kopasanda, Kopassu, nongol lagi yang pemimpin yang heroik lainnya seperti yang lebih senior kayak Pak Sintom Panjaitan. Saya Mas 79 ke 80, 81 kan kasus Wila kan. Kita suasana sibuk dengan Timur, masih di sana. Ada lagi nama persiapan. Muncul Wila itu 80 apa 81 ya? Pembajakan itu 80 kalau nggak salah. Saya lupa deh, apa 81? 81 Kak. Oh 81 ya, oke. Jadi suasananya dengan Pak Sintonnya, terkenal dengan Pak Sintonnya ini semakin ini dia Kopasanda. Semakin jauh itu orang-orang yang ngeledek dan itu udah nggak pernah nemu. Dan sukses besar operasinya kan itu. Iya, itu yang ini secara keseluruhan membuat kita pasukan artinya semangat kolektif. Ya, dari nama besar pemimpin yang ada dengan satuan tidak bisa lepas, tempatnya tersandar kan begitu Pak. Itu saya jiwai betul itu Pak. Ya, dari situlah perjalanannya saya udah di Kopassus, udah di Kopasanda lah gitu ya. Kopasanda grup 3 Kopasanda itu kebetulan di Makassar. Basis campnya itu di Karyang Pak. Satu detasmen ini ya tadi dari rangkanya dari batalion 700 itu. Kemudian beransur-ansur dipenuhi satu grup itu dari rekrutmen dari Jawa, dari Solo, dari Jakarta, ya kan? Nah di sana jadi ini. Nah itu efektifnya kita itu di situ dari sampai dengan 85 Pak. 85. Jadi singkat itu Kopasanda di grup 3 di Makassar itu sampai dengan 80 lah efektifnya itu sampai 85. Nah, dari situ beransur-ansur satu grup di sana sampai kita divalidasi lagi ke Kopassus. Kopasanda berubah menjadi Kopassus. Kita yang lulus seleksi kan seleksi lagi sama dengan yang saya alami tadi, diseleksi dari 700 masuk ke komando. Ini
Dari Kopasanda seleksi lagi, yang lulus masuk Kopassus. Yang itu diseleksi lagi Pak ya? Seleksi lagi, saya pikir Pak. cuma ganti nama langsung gitu. Enggak seenak gitu. Bahwa saya enggak ada seleksi. Ada proses Pak. Lagi, ikut seleksi lagi. Iya, kan ada programnya Kopassus dulu itu Pak, Prolita Kopassus, program 5 tahun Kopassus. Itu kita dengan Pak Sintong komandannya ini. Pak Sintong Panjaitan tadi itu Pak. Ini ya memang kalau bicara kita figur ya, singgung Pak Sintong. Dulu kita itu zaman-zaman kita sersan, kita masih tamtama, lihat dia sepatunya aja kayak gajah gitu, udah sih kesempurnaannya gitu, itu nggak mau salah responnya gitu. Dan memang saya semangat saya, jiwa saya itu saya suka orang-orang yang hebatnya, orang yang harus hebat orang ini. Sama dengan yang lain-lain itu, kayak gini sersan nih. Saya Komandan Regu lihat, ya kan banyak itu, ada juga yang kita nilai. Tapi kalau pas kena yang idola kita, wah semangat langsung kita itu. Tok gitu. Semangat kita itu. Saya kebayang lagi, apalagi bukan soal ini Pak ya, bukan soal ngebahas suku, tapi orang Makassar gitu loh. Ya. Kan begitu. Ya, ada pengaruh pasti kan? Ada. Latar belakang daerah itu juga. Kaitannya ke sana. Sama dengan tadi, masa kita orang terkenal dengan soal perang itu mana dijadikan ini suruh buat bipak, kita ini tentara, kan sama dengan itu Pak. Kan itu panggilan itu ke sana. Iya. Apa ini? Saya ini tentara kan begitu. Nah itu Pak, kita 85, saya kebetulan yang lulus seleksi dulu itu yang sudah berkeluarga dapat Solo, yang dari Makassar ini ya, yang lulus seleksi dari grup 3, yang keluarga dapat kirim ke Solo atau Sirang, saya dapat Sirang, yang bujangan di Jakarta. Bujangan Jakarta. Masih bujangan. Saya di Sirang Pak. Saya di Sirang efektif itu dari tahun 85 akhir itu sampai dengan 94. 95 saya di Jakarta. Setelah validasi tadi program 5 tahun validasi lagi, bentuk lagi grup Sanda. Saya kebetulan ditarik ke Jakarta di batalion. Jadi validasi Sanda. Itu proses rekrut ulang itu semacam filterisasi lagi kali Pak ya? Sesuai dengan anunya tadi, psikologinya, perkembangan psikologinya. Termasuk inilah kalau di luar Kopassus itu pengembangan personilnya gitulah, sesuai dengan ininya. Tidak efektif lagi karena dia udah senior, dia tidak ini lagi di Parako, geser ke Sandi Yuda namanya. Iya. Terus yang penugasan berikutnya ke tim-tim? Nah, itu Pak, kalau hal-hal yang bicara soal penugasan selama kurun waktu perjalanannya itu, selama di Kopassus. Saya di Kopassus efektif itu 80 sampai dengan 2001 Pak ya. 84 saya kebagian tergabung dalam Nanggala 58. 84 ya? 84 di Irian. Nanggala pimpinannya itu Letnan Kolonel Andi Samsul Alam. Misinya apa ya waktu itu Pak? Kalau penugasan Irian kan kalau saya lihat dalam konteks kekinian sama aja, muatannya lebih banyak dikedepankan aspek teritorialnya kan. Saya lihat sampai sekarang itu begitu juga metodenya penanganan kalau menangani daerah konflik Irian. Itu Papua tuh Pak ya? Iya, kalau kemudian saya balik dari sana tahun 85 tadi, sebelum saya ke Jakarta ini, saya tergabung dalam tim Candrasa 23. Pimpinannya itu Kapten Puniman Dasuki. Kebetulan tadi yang kita singgung tadi itu figur perwira yang saya dipimpin oleh dia. Dan memang psikologi saya senang dia. Karena apa tuh Pak? Ya itu tadi. Kepemimpinannya. Ya nggak tahu ya cara mengartikannya gitu. Tapi saya senang. Dia keras tapi enak gitu. Kita menyentuh. Dan saya situasinya juga ini Pak. Beliau itu kan komandannya Bapak ini, Pak Mujaki, dia di Dempur 33, saya Dempur 32. Kebetulan dia butuh sersan 1. Datang ke batalion saya lah katanya. Di satuan saya itu berdiri dengan gagah.
Memang gagah. Saya butuh satu orang Bintara mau ikut saya. Saya tidak terasa, saya angkat tangan gitu. Oh, nunjuk bapaknya. Saya, Pak. Itu nggak tahu mau ngapain tuh belum? Enggak ikut. Biasalah penugasan. Iya, kan? iya. Ya udah tahu kita tujuannya bahwa melengkapi satuan. Penugasan. Tapi kan itu lain nih. Walaupun satu ini, tapi strukturnya kan lain. Rombongannya Bapak ini. Saya angkat tangan, saya ikut di Candrasa 23 itu. Ikutlah gitu ya, pulang. Yang tadi pulang bulan pas pulang bersamaan dengan regroup yang tadi seleksi dan seleksi ini. Jadi saya pulang suasananya Candrasa 23 itu, Pak. Suasana lagi sibuk latihan, seleksi, mau ngurus perkawinan. Sibuk juga. Itu di tahun 85 itu ya? Akhir 85, Pak. Posisi di Jakarta? Enggak, dari penugasan balik lagi ke asrama. Iya, di asrama, lagi di asrama tuh. Oke. Sibuk ya itu. Enggak, ngomong-ngomong kenalan atau pacarannya dulu sama istri kapan, Pak? Ya kenal sih pasti kenal ya, Pak ya. Biasalah tempat mampir. Kan dulu program di asrama menata pangkalan itu kan kembang kita antara lain ini kan wajib ada kembang. Ya ketemulah kembangnya dengan yang pemilik kembang, kita cari yang begitu. Ada dua kembang di situ, kembang yang ditanam sama yang kembang yang datang gitu, Pak. Iya, Pak. Tahu aja. Nah, lanjut, Pak. Itu ya, tadi. Jadi tadi kita terjebak dengan penugasan ya. Lupa bahwa di saya itu kalau saya arahkan dengan urut waktu sistemat. Ada masih dari Karyango saya masuk Prada, kan sebenarnya di Karyango itu di mana sudah di Kopasanda ini masuk Secaba. Secaba tahun 81 ya kan. Jadi saya geser ke Jakarta tadi itu udah sersan. Sudah punya istri. Oh ya. Geser ke Serang gitu. Karena yang Jakarta bujangan nih. Iya. Oke. Iya, itu, Pak. Itu saya sersan tahun 81. Kebetulan situasinya pada saat saya ikut Secaba itu saya juga bersamaan tes Akabri waktu itu 25 orang dari satuan dari Kopasanda. Ya, saya masih lanjut. Itu usia berapa tuh, Pak? Tes Akabri lagi itu? Masih di 20 lah, Pak, mendekati masih 20. Bisa ya, bisa. Terus? Ada dulu efektif. Iya. Tapi bersamaan dengan ini saya ada tes Secaba juga. Saya dua-duanya saya ikuti. Saya Secaba 87 orang. Akabri saya 25 orang dari satuan dari Kopasanda. Kirim hanya saya yang masih lanjut lah, katakanlah begitu ya. Nah, transisi menuju untuk Pantohir, pengumuman Secaba saya juga lulus. Pengumuman Secaba lulus duluan nih. Lulus duluan. Ya. Pengumuman dan lulus. Lulus. Terus saya dipanggil personal ya, Pak Rianto namanya itu. Din, kau masih lanjut Akabri enggak? Siap, masih. Di sini gimana? Udah enggak tinggal saya. Oh, tinggal kamu. Jadi gimana kamu? Kau pilih mau lanjut Akabri itu mau berangkat besok? Saya diberitahu itu langsung berangkat besok. Saya situasinya waktu itu bulan puasa. Habis sahur kau berangkat. Kalau Secaba. Saya langsung siap ikut Secaba. Lah, kok begitu? Ya, yang tahu ini kan dalam pertimbangan kita kan kita sendiri yang tahu. Masih buta ini. Pertimbangannya apa, Pak? Nggak udah spontan aja. Akabri. Lebih karena spontan aja. Lebih spontan aja. Ini sersan di tangan pikir saya kan. Ini sersan di tangan. Oke. Ini saya itu udah pasti saya gitu. Ini bukan siapa-siapa. Oke. Nyebut Magelang, saya ini bukan siapa-siapa, hanya modal semangat ini aja. Saya ikut Secaba berangkat pagi habis sahur langsung kita berangkat ke sini, Pak. Pendidikan ke Bandung. Pendidikan di Bandung itu lanjut dengan selama hubungannya dengan pendidikan selama di Kopassus. Semuanya saya dapatkan di Kopassus pengembangan karir ini. Saya Secapa tahun 87-88 dengan Mas Mujaki. Nah, sorry, Pak, pengumuman Akabri waktu itu udah pas udah masuk pendidikan Secaba? Enggak, saya udah nggak monitor di sana. Oh, udah nggak tahu lagi deh. Pantohirnya.
ke Pantuhir Pak. Waktu itu ke Pantuhir. Dari Kodam 14 ini. Ada informasi nggak waktu itu Pak? Hanya dari Angkatan Udara ada 1 orang yang lulus dari efektif. Oke. Tadi ada perkembangan yang ya itu masih ke bawah juga di Chandra 23 di bawah pimpinan Ponimonda Suki tadi itu. Ya saya dulu agak ini Pak. Ya gimana ya, saya di Chandra 23 saya sersan tapi belum lah komandan unit Bu. Tapi kalau tanggung jawab itu diserahkan ke saya, ya kau harus ikut saya kan begitu. Kan iya gitu. Karena strukturnya begitu. Iya karena di ini lapangan berbicara. Ya, sampai saya pernah dimarahi oleh Pak Punimon tadi yang galak tadi. Hilang ini temu jejak ini. Ya kira-kira habis potong kerbau Pak ya. Ya saya hentikan dulu pasukan yang lebih karena ada kerugiannya kalau orang banyak itu kan tidak rahasia. Bukan karena saya lebih berani enggak. Kalau saya sendiri kan saya tahu saya tidak akan melangkah kalau belum saya yakin aman. Suruh tunggu. PHB-nya itu udah. PHB-nya namanya Mulyono. Saya cek dulu. Tapi sistem bergeraknya itu dulu kan pakai jarak arah kompas. Begitu saya nemukan jejak, ini antara lain ada dinamika seperti itu. Malam ini jejak, nemukan jejak kita. Jejak. Itu emang berbeda jejak dengan masyarakat biasa gitu? Ini jelas sekali, jelas. Namanya kan frontnya kalau hutan musuh. Oke. Menemukan dalam situasi kita hanya tidak tahu musuh di mana, tapi kita hanya dibekali arah kompas. Kau bergerak dari sini ke arah kompas sekian. Nah itu sepanjang perjalanan poros itu kita menemukan itu. Ya. Tapi setelah saya ngambil kesimpulan mengarah kemana orang ini meninggalkan tempat ini, tidak dengan arah kompas. Melambung. Pokoknya menyimpang dari arah sesungguhnya kan. Nah, disitulah saya ini dengan ya kadang-kadang keluar aslinya tadi ini. Ya kalau kau mau berhasil ikuti saya. Hehehe, gitu ke komandan yang terkecil. Iya. Dan itu terasa itu emang jejak baru gitu Pak ya? Jejak baru. Jejak baru dan masih kelihatan kan. Oh dari sana kemana? Oh ke sini arah. Tapi sudah arah kompas sudah lain. Iya. Itu anunya dulu komandan saya ingat itu Pak Ponimonda Suki itu mengerahkan kita di hutan. Jadi itu saya hilang dengan induk, dengan pasukan, dengan hilang kontak. Mereka kan nunggu nih. Iya, dengan enggak kalau pasukan saya ini yang hanya 10 ekor, 10 orang ini. Itu. Kita berangkat mengikuti jejak. Tapi dengan Pak Poniman udah pisah jadinya. Yang lain kan kita udah terpisah. Arah kompas sudah beda. Wajar kalau saya dimarahi. Bapak ambil resiko satu malam, besoknya. Tapi kita ketemu. Dapat. Itu baru minggu kedua, hari ke-13 di hutan. Mendarat dari Makassar. Sudah walaupun ya kalau gengsinya tentara itu kan begitu Pak, tidak usah lihat senjata apa. Langsung. Ini hasilnya nih hasilnya ini yang dasar kemarin yang kau marah-marah tidak jadi marah Pak Poniman, tidak jadi marah. Karena sukses. Keputusannya tepat waktu itu. Iya, untur sendiri Pak di pimpinan. Itu kira-kira dari ketemu jejak itu sampai dapat mereka itu berapa lama Pak? Berapa waktu itu Pak? Ya mungkin diartikan berapa lamanya begini Pak ya. Jalan terus sampai malam kan? Sampai malam. Sampai kita capek. Tapi itu jejak emang masih terus... jejak, masih bau-bau orang hutan juga kan beda. Ada bau-bau kayak daging. Ada itu, kelihatan terasa beda tuh Pak? Enggak, beda aja, beda. Akhirnya kita tidur di tempat itu Pak. Belum saya nyoba. Pagi lanjutkan perjalanan, udah jaga leher masing-masing istilahnya kalau pasukan di lapangan ya. Jaga leher masing-masing, tidak ada jaga, tidak ada apa. Capek kan? Lapar, capek. Nggak ada yang masak, nggak ada yang rokok apalagi gitu ya, nggak ada tuh Pak ya. Apalagi itu kan senjata pamungkas kita itu kerahasiaan Pak ya, dijaga. Senyap gitu Pak ya. Pagi jalan, jadi itu di hutan Pak kalau matahari kayak gini tuh bayangan kan panjang. Panjang, karena miring mataharinya masih. Ya jadi kan saya bintara perintis. Satu di ada namanya speed 1, speed 2. Saya kasih tugas. Kan kita jalan. Bapak
tidak jauh dari sini. Kamu sebelah kanan, lereng. Kamu sebelah kiri. Saya dari depan. Ke arah poros ini saya tanggung jawab saya. Kamu tugasmu hubungannya dengan ke belakang. Kau beritahu situasi yang ada di sini. Tapi kita tidak mau didekati karena kita pertahankan kerahasiaan. Jadi bersamaan dengan itu, lihat bayangan aja. Bapak bayangkan kalau hanya lihat bayangan kita kaget. Tatat. Refleks tuh ya. Tapi dapat itu. Susah saya bayangkan. Iya. Dapat itu walaupun senjatanya kayak gitu, tapi terjawab gitu loh di kepuasan kita itu dari mulai ini kita sampai berapa orang waktu itu Pak? Ya kan, satu orang dengan senjatanya, tapi lain kan lari. Kalau di jejak waktu ngikutin jejak prediksi waktu itu berapa tuh? Di pembersihan dia kelompok. Bagian dari kelompok kecil. Jadi kalau kita hadapkan dengan taktik, dengan teori taktik yang ada bahwa ini mungkin kelompok kecilnya karena dia pagi-pagi dia jalan di depan, ada kelompok lain, kelompok besarnya di belakang, kan begitu Pak. Ya, habis itu kita lengap cari pasukan induk dengan kentongan-kentongan karena baterai radio udah nggak nyambung, jadi udah bunyi-bunyi ini nyambung, wah dimarah-marahi. Tapi begitu kita datang, Komandan Pak Poniman ini marah-marah, ini komandan unit saya, satu yang terkecil namanya Pak Rasid itu udah nggak berani ngomong. Tuh, saya siap Pak, siap, salah, ini hasilnya. Ya tadinya marah-marah gitu. Iya hasilnya. Itu ini ya, kita kan masih baru. Pada saat itu Bapak berani ngambil keputusan untuk melenceng dari arah mau berhasil nggak? Karena ada jejak ini aja, kembangkan jejak ini karena ini baru. Kelihatan kalau habis motong-motong kerbau ininya kan darahnya kemana. Mau berhasil nggak? Kalau mau berhasil ikuti ini. Iya. Oh, itu takut ini. Mau berhasil nggak? Akhirnya dia ngikut dengan setengah terpaksa karena kita dimarahi. Iya. Akhirnya pengendalian hubungan yang Pak Komandan tadi itu berikutnya itu kan tidak berani dia, saya aja. Bapak sama yang 10 orang itu senjatanya apa Pak? Ya sama, kan standar. FNC sudah FNC. Itu di. Yang musuh pakai apa tuh Pak? Yang ketangkap? Masih ingat nggak? Waktu itu Jeren. Tapi senangnya kita dapat orang baru-baru kita kenal daerah operasi juga kan. Iya. Pasukan dan itu emang langsung terasa tuh Pak ya, itu ketika terasa. operasi yang itu tadi nangkep itu. Ya semakin menambah perbendaraan inilah kan gitu, semangat tadi itu. Saya ngebayangin di lapangannya itu kan ketemu tuh sama Pak Lucai itu gitu kan. Itu gimana sih? Ya itu tadi di pertemuan itu Pak. Jadi setelah yang diculik itu, penggantinya yang diculik itu namanya Lois Montero, itu yang kita pakai hubungan ke dalam, bahwa dia mau mengkhianat, mau ikut menggabung lah. Kita di luar perkiraan dia kita ini. Pada saat pertemuan itu yang saya bilang tadi, situasinya kita sampai dikontrol seperti ini. Begitu udah, tapi kan dikasih minuman itu, dikasih obat, udah mabuk. Mungkin dari kodal ini tidak kan dibilang jam J-nya jam 8, tahu ini udah mau jam 9 kok belum ada bunyi. Dia bunyi di radio, bagaimana Makassar? Kedengaran nama dia sih. Pak Lucai tadi langsung ditembak Pak Lois kalian. Kasihan langsung ditembak Pak Lois Montero itu. Akhirnya ya kita yang sudah tidak di tempat tadi itu kan kita udah tahu posisinya di sana. Jadi ya namanya malam. Arah tembakan aja kita plot gitu, tapi nggak ada lolos. Senjata aja sampai 8 pucuk yang kelompoknya itu, yang ngawal itu, dengan orangnya berapa, termasuk Pak Lucainya. Berlapan mereka. Iya. Tapi kita selamatkan Pak Lois Montero. Itu pertemuan itu di Candrasa 23. Di situ saya dapat ini sedikit. Rupanya setelah kalau itu bergengsi itu ekspos di atas ini, ya ada kekecewaan di unsur-unsur
Makassar ini, Pak Poniman ini kasihan, bukan dia yang ditonjolkan. Oke. Tim Sanda tadi yang ditonjolkan. Padahal yang eksekusi Pak Poniman itu, Oke, itu di hal yang menonjol di yang saya anggap ini di Chandra 123. Jadi bunyi tembakan itu, saya terbang di atas tembakan itu kelihatan nyala-nyala peluru itu. Jantangan saya aja pecah, saya nggak tahu. Tapi lawalam, kalau disuruh ngulangi sekarang mungkin saya nggak bisa. Kan ada anak buah saya itu, Bapak macet senjata, saya udah disitungin lehernya. Padahal ini gelap.